Faslun fi tayamum. Ini bahas tentang tayamum. Tayamum dalam syariat, dalam Islam, artinya adalah isolu turobin tahurin lil wajhi wal yadain badalan an wudu'in au ghusli aduwin bi syara'itu maksusuh. Apa itu? Menyampaikan tanah yang suci kedua anggota badan, yaitu wajah dan tangan, dengan niat. Debu atau tanah kita pindahkan ke wajah dan di tangan. Nah, itu artinya tayamum. Wasyara'itu tayamumi khamsatu asya. Syarat-syarat orang itu supaya dia dibolehkan tayamum. Jadi tayamum itu tidak asal tayamum saja, ada syarat-syarat tertentu. Ketika syarat-syarat tertentu dipenuhi atau sudah lengkap, maka disitulah baru boleh kita bertayamum. Kalau salah satu daripada syarat ini tidak terpenuhi, maka pada saat itu tayamumnya belum boleh, belum sah kita bertayamum. Ada berapa syaratnya? Khamsatu asya, ada 5. Dalam mazhab kita yang kita pelajari ini ada 5. Dalam mazhab kita syarat tayamum itu ada 5. Yang pertama, wujudul udhri bisafarin aw maradin. Adanya uzur sebab melakukan perjalanan atau sakit. Jadi adanya uzurnya itu 2, sedang melakukan perjalanan 1, atau lagi sakit. Itu syarat pertama. Kita sempurnakan ke-5-5-nya dulu baru kita jelaskan. Wasani yang kedua, dukhulu waqti sholati, sudah masuk waktu sholat. Ada uzur, sudah masuk waktu sholat. Tolabul ma'i ba'da dukhulil waqti binafsihi. Kemudian yang ketiga itu, sebelum masuk waktu kita itu sudah berusaha mencari air. Nah, ada uzur, baik safar atau perjalanan ataupun sakit, kemudian sudah waktu sholat, kemudian sebelum waktu sholat kita sudah berusaha cari air. Jadi syaratnya ini harus ada. Kalau kita belum ada ini 3, nanti sebentar lagi 2, maka kemudian kita tayamum saja. Tayamum kita itu masih tanda tanya besar. Lam yajuz, masih belum bisa. Kemudian warabihu yang keempat, ta'azzuru isti'malihi, itu kita itu akan berbahaya kalau menggunakan air. Contohnya begini. Contoh mungkin karena kita sakit, kalau kita pakai air maka demam kita naik, panas kita naik. 1. Contohnya kedua, ada air, tapi kalau kita pergi, kita ini dalam bahaya. Misalkan kita lagi diwanti-wanti sama seseorang, ada orang yang mau merampok kita, ada orang yang teror kita. Kalau kita pergi ambil air, maka kita langsung ditangkap, dibunuh. Itu termasuk uzur. Itu yang keempat. Yang kelima, at-turabu at-tahiru lahu gubar. Tanah yang suci yang punya debu. Nah, ini yang kelima. Tanah yang suci, tanah itu ada debunya. Fa in khalatahu jassun aw ramlun lam yajuz. Kalau tanah itu tadi bercampur dengan batu, bercampur dengan pasir, bercampur dengan kapur, lam yajuz, maka tidak boleh pakai tayamum. Tanah saja yang kalau dipukul naik debunya. Debunya itu dipakai tayamum. Mengerti ya? Insyaallah ya. Debu tembok itu wallahu alam dalam mazhab yang lain, dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya itu adalah at-turab, tanah, lahu gubar, tanah yang punya debu.
Kalau misalkan tembok berarti tembok yang punya debu, tembok itu bukan tanah. Nah, gitu. Logikanya begitu. Maka dalam mazhab Syafi'i, sholat di pesawat itu pembahasan itilaf banyak itu dalam mazhab Syafi'i. Bukan masalah apa ya, masalah tayamumnya di pesawat itu. Masalah tayamumnya. Maka kalau mutawifnya di situ bisa menjelaskan, misalnya kita umroh kan dalam satu travel ada mutawifnya menjelaskan tentang perbedaan para ulama. Kemudian di situ dia membolehkan kita tayamum di jendela pesawat atau di mana saja, maka kita serahkan kepada mutawifnya. Maksudnya tapi pesawat berdebu itu udah jauh. Walau alam berdebu. Karena bersih terus. Sudah memang. Walau alam. Kalau di luarnya Mungkin mutawifnya itu telah belajar perbandingan mazhab satu ya kan. Mungkin bagaimana ya cara yang mereka juga itu jamaah itu sudah wudu memang. Atau memang sudah wudu memang dari bandara kan? Dari bandara ke bandara sudah Itu di bab wudunya. Di bab yang lainnya. Nah, itu di bab wudu. Belum lagi di bab tentang arah kiblat, gitu kan? Perubahan arah kiblat. Nyambung dengan bumi. Yang nyambung dengan banyak. Dalam mazhab Syafi'i, intinya dalam mazhab Syafi'i pendapat yang mu'tamad itu sholat di atas pesawat itu tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang paling utama. Adapun yang mensahkan itu khilaf. Ya. Kemungkinan dia bukan dalam mazhab Syafi'i. Kalaupun dalam mazhab Syafi'i itu qaul yang paling lemah itu. Dengan kemungkinan sekarang pesawat itu sudah arahnya itu sudah mengarah ke kiblat, itu sudah disiapkan untuk sholat, dan arahnya itu kalau sudah waktu sholat sudah diperkirakan ini arah kiblat di sini. Nggak ada musolanya kayak di sana. Gitu ya. Nggak ada ya? Oh iya nggak ada. Dalam sholat duduknya masih banyak permasalahan. Maka bagaimana sholatnya di pesawat dalam mazhab Syafi'i nanti kita jelaskan di bab sholat. Ketika mutawifnya tapi nggak tahu ya. Sekarang tuh kemarin saya dengar dari Ustaz Zul ketika apa namanya? Manasik itu yang memberikan manasik, entah dia jelaskan pakai apa, pendapat pribadi atau didengar dari ulama siapa menjelaskan tentang sholat di pesawat itu sah gitu. Sah boleh-boleh saja ketika kita sudah berpegang dengan satu ulama tertentu ya kan, dalam mazhab tertentu boleh. Karena gini, pindah mazhab itu hukumnya boleh tapi dengan beberapa syarat. Ada di kitab Tanwirul Qulub itu ada beberapa syarat. Misalkan contoh dalam sholat mazhab Abu Hanifah cium istri tidak batal, dalam mazhab Syafi'i batal. Misalkan saya mazhab Syafi'i ini, saya mau cium istri saya sebelum sholat, saya bisa tidak batal dengan 5 ketentuan. 1. Pertama, saya tahu maksudnya ulama-ulama Hanafiyah itu apa, kenapa tidak membatalkan wudu. Maksudnya itu saya harus tahu. Bukan hanya asal tahu saja. Bukan asal tahu. Apa yang enggak, bukan. Harus tahu kenapa asbab apa, asbabul wurudnya, kenapa asal istinbatnya, cara mengambil hukumnya mazhab Abu Hanifah, kemudian membolehkan mencium istri itu apa? Nah, makanya kenapa para ulama Syafi'i itu bukannya tidak boleh pindah mazhab, tapi itu terlalu apa ya? Sulit syarat-syaratnya. Kemudian tadi itu harus talaki dengan ustadz tersebut, dengan guru tersebut yang menjelaskan itu. Bolehnya pindah mazhab boleh. Makanya ketika kita di travel, mutawifnya itu mungkin kita husnuzon, dia sudah belajar tentang mazhab, sudah mengerti tentang 4 mazhab, dia sudah memenuhi syarat-syarat untuk pindah mazhab dengan ilmu-ilmu yang dia, mudah-mudahan begitu. Ya, kalau saya pribadi, ya saya tidak paham mazhab yang lain, tidak pernah belajar perbandingan mazhab, saya fanatik dengan mazhab Syafi'i. Saya fanatik dengan mazhab Syafi'i karena itu yang saya tahu. Saya tahu dengan dalil-dalilnya dan guru saya mengajarkan itu saja. Ya, 5 tadi insya Allah ya. Kita lanjut ya, kalau sudah dipahami kita lanjut. Wa faraiduhu arba'atu asya. Fardu-fardunya tayamum itu ada 4. Ahaduha aniyatu. Yang pertama niatnya sama. Niatnya ketika di wajah. Fa'in nawa, ketika ada orang dia meniat at-tayammum al-fardhu wa nafla. Dia niat, misalkan sholat zuhur, sudah cari air, nggak dapat. Ada air tapi susah digunakan. Dengan syarat-syarat yang 5 tadi itu.
dan akhirnya dia mau tayamum. Dia tayamum ini, saya niat tayamum karena mau sholat zuhur. Plus dengan sholat qobliyah ba'diyahnya, ya kan? Tayamum. Nanti kita jelaskan caranya. Itu maka dia boleh sholat zuhur, dia boleh sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Misalkan dia sholat duha, akhirnya dia tayamum untuk sholat duha. Saya niat tayamum untuk mau sholat duha. Sampai waktu zuhur dia belum batal nih, belum dapat air juga, belum batal nih tayamumnya. Maka setelah sholat zuhur dia harus tayamum lagi, karena tayamumnya pertama niatnya untuk sholat sunnah duha, sholat sunnah. Ya, kalau niatnya untuk sholat fardu maka bisa sholat sunnah. Tapi kalau niatnya untuk sholat sunnah tidak bisa sholat fardu. Jadi niat tayamum itu, kalau dia niat untuk sholat sunnah, maka dia tidak boleh sholat fardu karena tidak sah tayamumnya. Tapi kalau dia niat tayamum untuk sholat fardu, sholat duhur dan yang lainnya, maka sholat sunnah boleh-boleh saja. Sampai berapa rakaat? Disebutkan sholatnya ya? Enggak, fardunya saja. Saya niat tayamum untuk sholat fardu. Fardunya saja. Niat sholat fardu, kan fardu dan sunnah ya. Pilihan sunnah juga bisa. Pilihan sunnah juga bisa. Tapi Pokoknya sunnah mau ke fardu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau fardu niatnya bisa ke sunnah. Bisa. Maksudnya saya niat tayamum untuk mau sholat fardu nih, ya kan? Berarti saya sudah suci nih ya. Tayamumnya itu bisa dipakai untuk sholat. Tayamum satu tayamum tadi ini saya mau sholat sunnah berapapun rakaat boleh. Tapi kalau saya niat sholat tayamum untuk sholat fardu, fardu, ya kan? Untuk sholat sunnah maka tidak boleh sholat fardu. Kalau saya niat tayamum untuk sholat fardu, boleh untuk sholat sunnah, boleh untuk sholat fardu. Itu pun nanti misalkan sampai asar. Tadi kan sholat fardu zuhur nih, sampai asar belum batal nih, belum dapat air. Kemudian kita belum kentut juga, belum sentuh yang bukan mahram juga. Untuk asar nanti itu harus tayamum lagi, karena satu tayamum untuk satu sholat fardu. Ya, satu tayamum untuk satu sholat fardu. Untuk satu. Tapi kalau satu tayamum, kalau untuk sholat sunnah, ribuan sholat sunnah boleh, asal belum batal. Sholat jenazah bagaimana? Sholat jenazah dia fardu. Fardu. Sholat jenazah fardu. Dia fardu kifayah. Maksudnya kita mau sholat jenazah nggak ada air tapi sakit, ya kan? Akhirnya kita tayamum, ya. Tayamumnya itu niat sholat fardu. Karena sholat jenazah fardu. Fardu kifayah. Jadi fardu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu adalah wajib untuk kita sendiri, tidak bisa digantikan orang lain. Tapi kalau fardu kifayah, misalkan sudah ada yang kerjakan, kita ini sudah tidak wajib lagi. Seperti sholat jenazah kan, minimal sudah ada berapa orang saja, kita biar tidak sholat tidak apa-apa. Umpama demam, kita paksa, bagusnya kita paksa pakai air atau jangan dipaksa pakai kira-kira kemampuan kita. Kalau saya pakai air, saya mampu. Ya, tapi kita perjuangan. Di sini disebutkan di syarahnya tayamum itu khilaf. Ada yang bilang rukhsah, ya kan? Ada yang bilang azimah, ada yang bilang bukan rukhsah. Maksudnya pilih. Kalau rukhsah kan harusnya kita tayamum. Ya, tayamum itu sebagian ulama mengatakan rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Yang namanya keringanan sama seperti kita mau safar, ada jamak dan qasar. Maka bagusnya kita jamak qasar kan? Karena keringanan. Tayamum ini dia rukhsah atau bukan itu khilaf. Mananya kalau kita demam, mau kita paksa atau tidak sama saja. Mengerti ya? Nah, safar saya ke bau-bau, saya itu lebih baik jamak atau qasar. Kenapa? Karena ini rukhsah. Ulama sepakat rukhsah ini keringanan. Tapi kalau tayamum ini bukan keringanan. Memang dia azimah. Memang kenapa saya tayamum? Karena nggak ada air. Dia bukan karena keringanan. Memang dia ibadah azimah. Tapi sebagian ulama mengatakan itu memang keringanan. Itu rukhsah. Maknanya kalau rukhsah itu adalah, kalau rukhsah itu kan lebih baik kita ringan-ringankan. Kalau misalkan tayamum ini rukhsah, saya demam nih, saya tayamum saja. Nah, itu yang paling bagus. Itu kalau kita anggap tayamum ini rukhsah. Tapi tayamum ini ulama khilaf. Dia rukhsah, dia azimah, dia bukan rukhsah. Jadi kita bebas memilih. Saya demam nih, saya mau tayamum atau tidak sama saja. Kalau misalkan saya kuat ya saya wudu. Kalau misalkan saya tidak kuat ya saya tayamum, begitu. Tapi tadi ini untuk dibolehkannya tayamum ini dari syarat-syarat yang 5 ini penuhi dulu.
maksudnya harus terkumpul lima-limanya ini atau hanya sebagian? Contohnya, Maksudnya harus terkumpul ini, misalnya dia uzurnya tadi sudah perjalanan atau sakit, masuk waktu sholat, sebelum waktu sudah cari, airnya juga digunakan apabila air yang digunakan tadi itu membahayakan kita. Kemudian tanahnya harus punya satu paket sudah terkumpul semua. Jadi kalau sudah lihat baru dibolehkan, syaratnya itu. Maksudnya Ya. syaratnya terkumpul 5 itu Baru dibolehkan tayamum. Dibolehkan tayamum. Oh, Kalau belum terkumpul. enggak. Maksudnya Maksudnya gini. Ya gitu kan. lima-limanya jadi kalau syarat itu jelaslah terkumpul semuanya. Kalau tadi hanya misalnya sakit, Kalau yang syarat tidak memenuhi sakit toh? Sakit. Tapi dia belum cari air atau hanya dia masuk di apa bila menggunakan air. Saya paham. Saya baca dulu. Syarat tayamum 5. Jadi kalau tidak terkumpul ini tidak satu. Namanya syarat. Namanya syarat mau dipisah-pisahkan. Kayaknya tadi ini yang diuzur yang disebutkan perjalanan sakit ini. Sakit ini sudah terjelaskan dengan yang keempat itu bila menggunakannya membahayakan kita. Kalau hanya demam, adakah anjuran dari resep dari dokter kalau pakai air ini bahaya ini? Nah gitu. Bila menggunakan air itu membahayakan kita. Tadi apa? Sakit atau dibunuh atau apa tadi? Maksudnya ketika kelima Diancam, terancam. Nah, yang poin keempat tadi bila menggunakan air itu membahayakan kita. Saya terancam. Iya, terancamnya Dua contoh. Kalau saya menggunakan ada air, tapi contoh pertama, saya itu tambah sakit. Yang kedua, ada air, tapi kalau saya pergi, ada orang yang ancam saya nih. Ada yang mau rampok saya misalkan gitu. Tadi itu kalau kayak demam-demam itu, pertama ini rukhsah atau azimah itu khilaf para ulama. Maknanya ketika kita mau tayamum karena alasan demam saja, saya bisa milih. Kalau saya mampu ada air, kalau saya mampu saya tayamum, kalau saya mampu saya wudu, kalau saya tidak mampu ya saya tidak tayamum. Karena itu tayamum bukan rukhsah. Tapi kalau misalkan saya harus tayamum, berarti kita menganggap tayamum itu rukhsah. Mengerti nggak maksudnya ini? Iya, saya mengerti. Berarti syarat tadi ini tidak bisa terkumpul semua. Iya. Ya, kira-kira begitu. Saya kurang karena saya belum dapat tepatnya. Saya tidak berani menjelaskan kalau saya tidak baca. Saya kira syarat-syarat itu harus terkumpul semua baru memenuhi. Harusnya kalau syarat itu harus terpenuhi, harusnya. Tapi saya tidak berani jelaskan lebih. Saya takut juga salah. Syaratnya ada 5. Kalau mau dipisah-pisah tidak memenuhi syarat. Tapi ini ya dalam fikih Syafi'iyah itu kita harus paham itu bukan apa Allah SWT. Coba diulangi lagi syaratnya tadi. Dilihat umumnya, misalkan begini. Oh, tidak terwakili. Misalnya sebelum masuk waktu sholat sudah mencari air, jelasnya sudah tidak ada air toh? Itu dia terwakili dengan kalau sudah tiba waktu masuk sholat. Maksudnya? Apa namanya? Kalau dipisah-pisah itu atau seakan-akan kita kurang syaratnya. Iya. Nanti kita tanyakan kalau ini ya. Iya. Saya tanyakan dulu di orang yang lebih paham. Saya tidak berani kasih keterangan karena saya juga muskil. Nah, untuk syarat ini. Yang penting kita tahu saja syaratnya 5 itu. Kalau sudah terpenuhi 5 itu selamat itu tayamum. Ya, keterangannya nanti kita cari ya. Saya juga muskil karena lafadznya saya tidak dapat. Saya takut menjelaskan apa yang saya tidak tahu. Yang sampai hanya kita ambil 4 atau 3 syaratnya baru bermain. Pada intinya tayamum itu bukan rukhsah dan bukan juga azimah. Azimah itu ya harus yang pasti, yang harus kita kerjakan. Atau rukhsah itu lebih pilih kita dianjurkan mengikuti yang ringan-ringan. Khilaf para ulama Syafi'iyah. Maksudnya apa? Ketika kita demam, saya kalau pakai air ini, saya tambah parah, tapi saya bisa tahan, gitu kan? Maka saya pilih tayamum atau tidak? Kita bisa milih saja, gitu kan?
Boleh pilih saja, saya mau pakai air atau saya mau tayamum, boleh saja kayak gitu. Tayamum itu gitu. Dia bukan rukhsah. Kalau jamak qasar dia rukhsah. Tapi kalau kita tayamum tambah kotor lagi, kita punya gelisah lagi. Nanti kita bahas tayamum. Tayamum itu tidak kotor sama. Sampai kita dalam pikiran tayamumnya kita ambil tanah. Enggak, tayamum. Oh, berarti dari ungkapan itu tidak bisa terkumpul semua. Saya tahu. Karena asal saja sudah misalnya sakit tadi, asal ada debu. Ini yang sudah berusaha cari kan tidak masuk nih. Ya, mungkin begitu. Tidak masuk yang berusaha mencari air karena ada air. Tapi karena tadi itu boleh memilih tadi. Boleh memilih. Dia bukan rukhsah, dia juga bukan azimah gitu kan. Khilaf. Sebagian ulama mengatakan ini rukhsah, sebagian ulama bilang ini azimah. Dalam arti kita bisa memilih. Tidak lebih penting tayamum dan tidak lebih penting meninggalkan tayamum. Hukumnya sama, ya kan? Nah, hukumnya sama. Tinggal kita memilih. Tayamum, kita lanjut, kita kasih selesai. Kalau sakit enggak ya? Bagaimana? Boleh ya. Sebab sakit termasuk syaratnya. Tapi harus di tanah yang punya debu. Kalau lagi terbaring di rumah sakit, itu tuh harus kita perlu tahu karena kita ini kadang masa kita sakit dulu kita tanya Pak Ustaz, kalau lagi sakit begini bagaimana supaya kita bisa melaksanakan sholat dengan sesuai dengan mazhab. Karena kita kan harus kita tahu. Seorang jadikan debu. Tidak. Atau bagaimana? Ada keringanan. Iya ada keringanan, tapi harus tahu kita punya ilmu-ilmu begitu dan kita mengarang. Iya, benar. Jangan kita mengarang ya. Cocok. Niat tadi yang pertama. Niatnya pas nanti ngambil pukul tanah baru di wajah. Pas dibukanya niat. Pas dibuka dalam hati niat. Iya dibuka kan? Di muka. Gak ada lafaz itu kan? Lafaz niat gak ada. Tadi niatnya tadi dibolehkan sholat fardu supaya boleh sholat fardu itu niat Indonesia itu. Kalau Arabnya listibahati sholatil fardi supaya boleh sholat fardu. Kalau Indonesianya ya supaya boleh. Kan niat itu kan tidak mesti bahasa Arab loh ya. Niat itu tidak wajib bahasa Arab. Niat itu bahasa hati. Bahasa hati saja. Bahasa hati. Jadi tidak sulit-sulit amat niat itu. Tidak sulit. Gampang sekali. Dan bahasa hati itu juga bukan bahasa mulut. Jadi pokoknya saya niat ya hati. Mudah sekali kalau niat itu di hati. Tidak bisa dibahasakan, bahasa hati. Wasalisu, kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah tadi niat, yang kedua plus yang ketiga adalah mengusap wajah, bukan basuh, diusap dan mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Wa yakunu mashuhuma bidarbatin. Tangan sampai siku ya? Ya, tangan sampai siku. Ada juga tidak sampai siku. Ya. Tidak dipisahkan ini debunya sampai di nanti. Wa yakunu mashuma membasuh keduanya wajah ataupun tangan bidarbatin dengan 2 kali ambil tanah, 2 kali pukulan. Ini contohnya. Ini tanah misalkan ya. Darbatain itu 2 kali pukulan ya. Pukul tanah. Sentak dulu. Enggak, kira-kira. Maksudnya kan tanah ya. Iya. Cara buktinya ada debunya kan kita ada debunya itu kan. Kita ini kemudian kalau misalkan kita masih mau pakai ini yang ini biar tidak mustakmal, maka tanah-tanahnya itu kita pindahkan, kita pukul. Kan ada yang melekat tuh tanah-tanah yang besar tuh. Kita pukulkan di sebelah. Kalau misalkan ini kita masih mau pakai. Terus diusap di wajah batasan wudhu yang kita sudah bahas kemarin itu. Nah, dan di situ nih niat. Pukulan kedua, yang kedua kalau misalkan kita mau pakai tadi ya, pukul di sini lagi kan yang mustamal kita pindahkan, ya kan? Kalau misalkan kita pukul di sini, kita kasih jatuh di sini, nanti yang untuk tangan kasih pindah, jangan pukul di sini lagi. Ambil tempat yang lain. Yang untuk tangan. Ya. Yang di tangan caranya tuh, cara ini masalah teknis ya. Yang penting kan semua tangan itu tertutupi dengan tangan kita ini. Jadi tangan ini kira-kira dibagi 2. Yang bagian jari-jari batas ini itu untuk di bawah,
biar semua terpenuhi. Terus yang sisanya belum mustamal, tutup untuk di atas, dijalankan sampai ke termin. Jadi semua kena. Ini kena semua. Di bagian pertengahan jari ini, untuk yang di belakang. Untuk yang di belakang. Dan jangan dikenakan semua, jangan kan nanti mustamal kan. Oh iya. Jadi bagian yang belakang, ini, yang di depan ini. Depan balik lagi kan sempurna tuh. Oh iya. Ya kan? Kena semua tuh. Kena. Ya. Kalau wajah. Jarinya kena. Ibu jari kena ibu jari. Ibu jari di ibu jari. Nanti kalau ini kas kena ini nanti mustamal. Jadi yang kan? Ibu jari saja. Jari yang atas toh. Nah, ini atas, nanti ke jari ini. Yang ininya nggak kena lagi ya? Ini jari. Jadi ini nggak kena lagi karena ini tadi sudah di bawahnya. Sudah mustamal ya, sudah selesai. Cuma satu kali kita satu kali tangan, satu kali. Satu kali ya. Kalau mau kasih 3 kali silakan sunnah. Sunnah 3 kali itu sunnah ya. Yang penting. Oh enggak, tidak ada sunnah 3 kali. Was sunnah huwa tayammum, salah satunya atasnya itu baca bismillah, mendahulukan yang kanan atau yang kiri. Kemudian enggak ada sunnah 3 kali. Enggak ada bukan wudu ini. 3 kali aku toko anu satu kali saja. Satu kali saja. Yang penting tidak ada kumpul. Ada filmnya itu dia kur-kur. Pakai debu. Kalau sunah-sunahnya bismillah, kanan atau kiri saja. Bismillah, dahulukan yang kanan yang kiri, kemudian berturut-turut. Jangan kasih jeda. Kasih jeda boleh tapi tidak sunnah. Sunnahnya itu berturut-turut. Walladzi yubtilu at-tayammuma salah satu asya, yang membatalkan wudu ada 3. Yang pertama kuluma betul wudu. Yang membatalkan tayammum ada 3. Yang pertama adalah apa saja yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu juga membatalkan tayammum. Yang kedua ru'yatul ma, seketika setelah tayammum lagi sholat air jatuh, ada air. Nah, langsung udah batal tuh tayammumnya, langsung wudu, wajib wudu. Habis tayammum mau pergi sholat, tiba-tiba ada air, langsung batal tuh wudu tayammumnya, wajib wudu. Ru'yatul ma. Kecuali orang sakit tadi itu ya, kecuali orang sakit tadi itu. Orang sakit. Oh, berarti khusus dia sakit ini penjelasannya. Berlaku hanya untuk satu sholat fardu. Satu tayammum, satu sholat fardu. Makanya bisa untuk sholat sunnah. Tapi tadi itu bisa untuk sholat sunnah. Kalau untuk sholat sunnah tayammum untuk sholat fardu, satu sholat fardu dan sholat sunnah tambahannya bebas. Ya. Kemudian untuk fardu berikutnya kalau belum ada air, kalau sudah ada air batal. Kecuali orang sakit. Wasalisu aridatu. Tapi batal ketika waktu sholat enggak? Ketika sedang sholat. Batal dengan tidak air. Kecuali ada air. Kecuali hanya salat tayammum. Siapa yang bertayammum? Kecuali kentut di dalam sholat itu. Lifaqdil ma'i, karena tidak ada air. Summa ro'a al-ma'a, kemudian dia melihat air. Au tawahhamahu, atau dia yakin pasti sebentar lagi ada air. Ya kan? Udah mendung ya. Qabla dukhulihi fi sholati, sebelum waktu sholat. Sebelum masuk sholatnya, dia belum sholat, bukan waktu sholat. Sebelum dia sholatnya, batalat tayammumuhu, maka batal tayammumnya. Fa in ro'ahu, kalau dia melihat air tadi ba'da dukhulihi fiha, sudah sholat. Wa kanat sholatu bima la yasqutu farduha bitayammumi ka sholati muqimin, batalat fil hal batal juga. Batalat fil hal batal juga. Walaupun sudah selesai sholat. Walau lagi sementara sholat. Batalat. Air datang batal juga. Batal juga ini. Kasolati mukimin, seperti sholatnya orang mukim, batalat fil hal, maka batal seketika itu juga. Pas mau sholat dijamin. Tapi ada lanjutannya. Au mimma la yasqutu farduha bitayammum kasolati musafir falatat. Kalau sholatnya sholat musafir tidak batal. Karena tadi termasuk syaratnya dari yang musafir. Kecuali mukim. Kalau orang yang mukim, sholatnya mukim, sholat orang hadir yang menyempurnakan sholatnya, maka langsung batal. Tapi orang musafir enggak, karena termasuk dia masuk syarat tadi. Saya lagi sama, berarti terpisah-pisah kayaknya syaratnya itu. Tidak mesti salah satu daripada syarat itu. Kira-kira begitu. Iya. Satu dengan dua, dua dengan tiga. Yang ketiga, aridatu murtad.
Murtad itu di kitab tasawuf tapi menjelaskan murtad itu ada 3. Ada murtad qaul, ada murtad fi'li, ada murtad qalbi. Murtadnya di hati, murtadnya mulut, dengan murtadnya gerakan. Murtadnya mulut itu ya bicara yang tidak sesuai dengan syariat itu kan. Mengatakan apa ini saya sholat rezeki itu tetap tidak lancar ya, murtad. Murtad secara mulut, secara perkataan, maka orang begitu suruh syahadat lagi. Suruh syahadat lagi karena seketika itu dia sudah keluar dari Islam. Bicara sembarang tentang agama tuh murtad. Seperti sholat tidak ada sholat tuh apa sholat itu kan? Apa sholat tidak wajib? Saya sholat tidak sholat sama saja murtad orang begitu. Atau mengatakan Tuhan tidak adil. Nah, Tuhan tidak adil, murtad secara syahadat juga, perlu syahadat, suruh syahadat dulu. Syahadat kan syaratnya Islam kan bisa, syahadat. tapi kalau hati juga. Nah, Ada. kemudian murtad fi'li, murtad perbuatan seperti menginjak-injak Al-Qur'an gitu kan. Meniru orang kafir itu ya. Enggak, kalau menurut orang kafir tasabuh, bukan tidak sampai murtad. Tasabuh itu cuma apa? Ya, perbuatan yang enggak bagus, haram gitu kan. Tasabuh itu haram. Apalagi masjid dilempar, apalagi syiar-syiar agama kita hancurkan, menghinakan apa-apa yang berhubungan itu secara gerakan, secara perbuatan itu murtad syahadat lagi. Murtad hati tadi itu punya keyakinan atau punya akidah yang salah mengenai Tuhan, mengenai Allah, mengenai Rasulullah, keyakinan yang salah terhadap malaikat. Makanya tadi itu pentingnya belajar akidah juga nantinya. Mudah-mudahan kita panjang waktu, kemudian kita bisa belajar akidah juga. Kesalahpahaman tentang ketuhanan, kesalahpahaman tentang nabi, tentang malaikat, tentang kitab-kitab, itu juga bisa murtad secara hati, secara akidah. Nah, syahadatnya itu ya itu ngeri, itu harus bukan sekedar syahadat, kalau ada yang bimbing itu. Itu sebenarnya yang paling pertama batal di dalam hidup ini kan syahadat. Kalau sholat bisa batal, puasa bisa batal, haji bisa batal, wudhu bisa batal, syahadat itu yang paling pertama bisa batal dengan betapa gampangnya itu syahadat tidak batal. Seperti kalau saja kita ucapnya Tuhan tidak adil. Memang ada hadisnya itu, pagi-pagi kita beriman, sorenya sudah pasti. Yusbihul mu'min, yusbihul rajulu mu'minan wa yumsi kafiru. Pagi-pagi dia masih dalam keadaan iman, ternyata sorenya sudah kafir. Mungkin ucapannya, hatinya, gerakannya kita nggak tahu. Bukan murtad secara harfiahnya pindah ke agama Nasrani. Bukan. Itu maksudnya. Karena saking kata guru saya orang Sumbawa, beliau mengatakan kok secepat itu orang gampang murtad ya. Nabi menyampaikan kok secepat itu. Pagi masih iman, sore sudah kafir. Sebaliknya sore masih iman, pagi sudah kafir. Kok secepat itu? Ternyata bukan pindah agama bukan. Karena tadi itu kata guru saya bahkan ibaratnya sampai kita baca-baca misalkan artikel atau bacaan-bacaan yang dibuat sama orang kafir ya, lantas kita langsung ternyata begitu nih. Kita belum sandarkan dengan akidah kita nih. Kita sudah mengiyakan tuh misalkan teorinya si fulan bin fulan ya. Syahadat tuh kalau kita syahadat kan kalau misalkan cuma syahadat, kalau misalkan cuma murtad lisan ya kan, murtad ini syahadat kan. Syahadat diri sendiri kan. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kalau misalnya kepalanya paus itu secara fi'il itu. Saksi itu. Tindakan soalnya. Kita juga Tindakan soalnya. Dia cium-cium itu bagus. tapi saya anggap itu bisikan-bisikan. Itu bukan. Kesempurnaan iman itu. Kesempurnaan iman. Itu berarti kesempurnaan iman, Pak. Maksudnya berperan antara hak dan batin di pikiran kita. Kayak perang pikiran. Iya. Itu berarti kita menunjukkan kita punya iman. Itu pernah terjadi zaman Abu Bakar. Abu Bakar mengadu kepada Nabi pikirannya yang begitu. Maka Nabi silakan. Itulah berarti kamu orang beriman. Selalu terlintas pikiran atau bahasa hati itu yang tidak sesuai dengan akidah. Tapi saya anggap itu dari bisikan setan. Iya. Istighfar saja. Itu yang kita lawan. Tidak betul. Itu termasuk nggak ya? Maksudnya pertentangan dalam. Pertentangan antara perang hak dengan batin lah. Iya. Itu normalnya orang beriman begitu. Yang kita maksud tadi itu langsung menjadi keyakinan, akidah tadi. Masalah keyakinan bu, apa ya? Agama ini sama apalah segala macam. Agama ada tulisan misalkan agama ini sama semua.
sama gimana coba? Sama semua. Lantas kita, masuk akal, masuk logika ini. Kita yakini kan, oh itu sudah murtad tuh. Karena ulama tidak ada yang begini. Nanti kita sholat mereka Dulu kan kita sama. belum ikut kajian, sempat terpengaruh juga kan. Artinya ini gunanya kita ikut kajian, toh? Iya. Supaya artinya kita tidak tahu, belum paham. Benar. Apakah itu harus memang syahadat? Karena kita tidak pahaman. Sudah sering syahadat Pak, tahiyat syahadat, habis wudu syahadat, iya. maksudnya disadari lagi, Sholat, disempurnakan lagi. azan syahadat. Disempurnakan lagi Iya, syahadat. baik syahadat. Ini tadi Ustaz, untuk sholat mukim tadi, yang ketika sudah ada air itu sementara sholat atau sudah selesai sholat batal tayamumnya? Saya baca ulang ya, udah jelas ya. Batalat fil hal, dalam keadaan dia lagi sholat itu langsung batal. Oh. Batalat fil hal, hal itu Kalau habis keadaan. sholat? Dia lagi sholat. Kan sudah selesai sholat. Sudah Habis selesai. sholat, hujan ada air. Sudah selesai ngomong sama dia sholat lagi kan. iya. Kan sudah selesai tidak dibahas. Sudah sah sholat Sudah sah kalau tidak dibahas berarti sudah selesai. Kalau waktu pasalan. Masih dalam sholat nih. Jatuh hujan nih. Allahu Akbar, rakaat pertama. Ada air. Turun hujan itu batal maksudnya. Tapi kalau sudah kata yang Bahkan di sini disebutkan biar belum turun hujan. Ini disebutkan Yakin dia yakin benar sebelum rakaat terakhir Kayaknya sudah mau hujan turun nih. hujan, kan? Batal sudah itu. Nah itu. kita berpikir kayaknya mau turun hujan nih. Langsung Sudah batal. yakin, nggak yakin yang kuat. Waham. Jadi kan keyakinan itu ada waham, ada zod ya. Waham tuh saya yakin, yakin yang kuat nanti rakaat ketiga keempat ini pasti hujan, batal udah. bukannya sudah mau selesai satu rakaat sudah cepat-cepat cepat-cepat salam karena mau turun hujan ya. Ya, kira-kira begitu murtad tadi itu. Insya Allah.